Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu. Kali ini terkait petunjuk teknis asesmen guru dan tenaga kependidikan madrasah ya. Di tahun 2024 akan dilakukan asesmen kepada semua guru dan tenaga pendidikan di madrasah, baik itu RM, IMTS, MA ya. Kita akan lihat lebih rinci. Juknisnya sudah ada Bapak Ibu ya. Kita akan bahas kupas juknisnya, bagaimana untuk teknis pelaksanaannya, siapa yang akan diujikan, yang akan diuji sebenarnya apa yang diujikan ya, kemudian teknisnya bagaimana di juknis, asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah sesuai dengan keputusan Dirjen Pendidik nomor 176 tahun 2024 ya. Kita akan baca Bapak Ibu, menimbang, mengingat, kita lewati saja. Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang teknis asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan ke-1, ke-2, ke-3 sejak tanggal ditetapkan ya, ini tanggal 8 Februari. Ini lampirannya langsung Bapak Ibu. Latar belakang kita lewati. Maksud dan tujuan jelas. Ruang lingkup, sasaran, Direktorat GTK dan Dirjen Pendidik, Kementerian Agama RI, bidang pendidikan madrasah, kantor wilayah, seksi pendidikan madrasah, kantor pendidikan agama kabupaten kota, penanggung jawab asesmen di tempat asesmen kompetensi dan guru dan tenaga pendidikan madrasah. Ini sasaran. Dan pengertian umum, asesmen itu apa, PKP itu apa, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Langsung ke asesmen kompetensi. Ada landasan filosofis, landasan teori pedagogik, landasan empirik, kemudian tujuan ini Bapak Ibu, memperoleh data kompetensi pedagogik dan profesional guru madrasah, memperoleh data kompetensi manajerial, supervisi pada guru dan tenaga pendidikan dan pengembangan kewirausahaan kepala madrasah, memperoleh data kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan pengawas madrasah, memperoleh data kompetensi bidang keahlian atau keterampilan tenaga kependidikan lainnya, memperoleh pemetaan kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional, menyiapkan data kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah dalam rangka penyusunan program PKB. Kemudian untuk manfaat asesmen bagi guru dan tenaga pendidikan sebagai bahan refleksi tentang kompetensi pedagogik profesional bagi guru, kompetensi manajerial, supervisi pembelajaran. Ini manfaat bagi guru, bagi madrasah, bagi kantor Kementerian Agama, bagi kantor wilayah, Direktorat GTK madrasah. Ini manfaat ya. Kemudian ruang lingkup asesmen kompetensi. Ini ada guru RA meliputi 6 aspek: perkembangan anak, perencanaan pembelajaran, pendidikan perkembangan anak, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian guru MI meliputi materi literasi, numerasi, sains, Quran hadis, fikih, akidah, SKI, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan PJOK. Guru MTS meliputi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, bimbingan konseling, Quran hadis, fikih, akidah, SKI, bahasa Arab, IPS. PKN, PJOK, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, dan teknik atau informatika. Guru madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan meliputi banyak ya, Quran hadis, fikih, akidah, SKI, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, bimbingan konseling, bahasa Arab, PKN, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, sejarah, seni budaya, prakarya atau kewirausahaan, PJOK, teknik atau informatika, bahasa asing atau Jepang, Jerman, Prancis, dan Mandarin. Ini untuk kepala madrasah meliputi kompetensi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Untuk pengawas madrasah meliputi kompetensi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Tenaga kependidikan lainnya meliputi bidang keahlian dan bidang keterampilan. Nah, ini untuk sasaran dan komposisi soal asesmen kompetensi. Sasaran asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah. Ini adalah guru dan tenaga pendidikan madrasah sesuai dengan tabel 2.1 berikut.
Untuk guru RA, kompetensi yang diuji pedagogik dan profesional meliputi 16 aspek perkembangan anak, perencanaan pembelajaran, penilaian perkembangan anak, dan pemanfaatan teknologi informasi. Masing-masing meliputi 15 soal ya, dan totalnya ada 60 soal. Kemudian guru MI meliputi pedagogik dan profesional. Pedagogik 50 soal, untuk profesionalnya masing-masing literasi numerasi sains terdiri dari 15 soal, jumlah 60 soal. Untuk guru MTS, pedagogik 20 soal, profesional 40 soal ya. Profesional sesuai dengan mata pelajaran. Jumlah soal adalah 60 soal. Kemudian untuk guru MA atau MAK, pedagogik 20 soal, profesional 40 soal. 40 soal atau profesionalnya tergantung dari jenis mata pelajarannya. Jumlah sama 60 soal. Kemudian untuk kepala madrasah meliputi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Yang paling banyak adalah manajerial 36 soal, supervisi dan kewirausahaan jumlahnya adalah 12 soal. Jumlah total sama 60 soal. Untuk pengawas madrasah meliputi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Masing-masing terdiri dari 15 soal, jumlah 60 soal. Kemudian untuk dimensi kompetensi guru, ini meliputi kompetensi pedagogik, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, dan seterusnya. Kemudian kompetensi profesional, seperti pengertian seperti biasa Bapak Ibu. Kemudian untuk kepala madrasah meliputi kompetensi manajerial. Ini kompetensi manajerial itu apa? Ada di sini Bapak Ibu. Kompetensi supervisi itu seperti apa? Ada kompetensi kewirausahaan. Kemudian kompetensi pengawas madrasah meliputi supervisi manajerial, antara lain ini Bapak Ibu, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan pengembangan. Ini sudah di sini penjelasan apa itu kompetensi tersebut. Kemudian prinsip asesmen kompetensi objektif, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian organisasi penyelenggara asesmen ini sama seperti konten saya sebelumnya Bapak Ibu ya. Ini peserta Bapak Ibu ya. Siapa yang akan dilakukan asesmen? 1. Berstatus guru, kepala, dan atau pengawas madrasah yang memiliki NPK dan terdaftar aktif di Simpatika. 2. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. 3. Sudah melakukan verifikasi dan validasi ijazah S1 atau D4. 4. Guru aktif mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik S1 dan atau sertifikat pendidik. Bagi guru yang bersertifikat pendidik, memilih mata pelajaran yang diasesmen sesuai dengan sertifikat pendidik atau sesuai ijazah S1. Bagi guru yang belum bersertifikat pendidik, memilih mata pelajaran yang diasesmen sesuai ijazah DS1 atau D4. Bagi kepala madrasah yang terdaftar aktif di Simpatika, memilih asesmen kepala madrasah. Bagi pengawas madrasah yang terdaftar aktif di Simpatika, memilih asesmen pengawas madrasah. Bagi tenaga pendidikan lainnya, memilih PKID yang terdaftar aktif dalam Simpatika. Tempat pelaksanaan asesmen. Kegiatan asesmen atau kompetensi dilaksanakan di madrasah atau di lokasi yang ditunjuk oleh panitia kabupaten kota dan ditetapkan oleh direktur guru dan tenaga kependidikan madrasah. Jadi akan ditetapkan dan tunggu saja Bapak Ibu ya untuk tempat uji kompetensinya. Mekanismenya dilaksanakan secara online di tempat asesmen kompetensi yang telah ditentukan, dicarakan secara serentak, dalam waktu yang telah ditetapkan dalam durasi 120 menit. Jadi 60 soal 120 menit. Satu soal 2 menit ya Bapak Ibu. Bagi guru yang berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan diatur oleh panitia asesmen. Tidak diperkenankan membawa buku dan lain-lain Bapak Ibu ya. Ini untuk tata tertib Bapak Ibu. Alur pendaftaran. Menu pendaftaran kompetensi akan tampil di akun Simpatika masing-masing guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagai peserta asesmen. Calon peserta asesmen mendaftarkan diri melalui Simpatika dengan memilih TAK dan tanggal pelaksanaan asesmen
calon peserta asesmen kompetensi mencetak tanda bukti pengajuan calon peserta. Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran calon peserta. Calon peserta yang lolos verifikasi dan validasi mencetak kartu asesmen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Coba kita lihat jadwalnya sudah ada belum Bapak Ibu ya. Untuk teknik pelaksanaan tata tertib kita belum melihat jadwal Bapak Ibu ya. Uji coba tempat tadi sudah, syarat tempat ya, pembiayaan pelaporan ternyata belum ada jadwal. Oke, demikian Bapak Ibu ya petunjuk tes teknis asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti informasi ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam kesehatan, diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.